call me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. Megawati, Bukilic datang, serangan Red Sparks bikin bingung lawan. Megawati Hangestri Pertiwi menilai kehadiran Vanja Bukilic membuat serangan Red Sparks lebih variatif dan bisa membuat lawan bingung. Red Sparks berhasil melalui 2 pertandingan awal musim Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League dengan mulus. Dari 2 pertandingan, Red Sparks sukses menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Kini Red Sparks bertengger di peringkat ketiga klasemen Liga Voli Korea dengan 5 poin. Keberhasilan Red Sparks tampil mulus di awal musim ini tak lepas karena materi pemain yang lebih baik, salah satunya berkat kehadiran pemain anyar Vanja Bukilic di posisi oposite. Pemain Red Sparks asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi pun mengakui kehadiran Vanja Bukilic membuat serangan timnya lebih variatif dan membuat bingung lawan. Pastinya senang kita punya penyerang yang banyak pastinya dan bisa membuat bingung tim lawan. Pastinya begitu gak bertumpu sama satu orang karena kita kan main tim juga. Pastinya harus semua bisa. Kata Megawati usai Red Sparks menang atas iPeppers dikutip dari YouTube of the TV. Aku senang banget ternyata kita bisa meskipun banyak yang ragu sama kita. Meskipun banyak yang ragu dengan pilihan pelatih, ya ucap Megawati menambahkan. Duet Megawati dan Bukilic sejauh ini sudah berhasil menyumbangkan 78 poin untuk Red Sparks di Liga Voli Korea. Megawati kini bertengger di posisi keempat daftar top skor Liga Voli Korea dengan torehan 42 poin. Sedangkan Bukilic duduk peringkat ke-7 daftar top skor Liga Voli Korea dengan mengemas 36 poin untuk Red Sparks. Sementara itu, senjata baru Red Sparks, serangan variatif dari Megawati dan Vanja Bukilic. Daejeon Jungkwanjang Red Sparks kini memiliki variasi serangan yang lebih tajam, menyulitkan tim lawan dalam membendung serangan mereka. Megawati Hangestri Pertiwi mengungkapkan bahwa kehadiran Vanja Bukilic memberi dampak signifikan pada permainan Red Sparks. Dengan Bukilic di posisi oposite, tim memiliki variasi serangan yang lebih beragam, membingungkan lawan dan menghindari ketergantungan pada satu pemain. Awal musim Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League berjalan mulus bagi Red Sparks. Dalam 2 pertandingan awal, Red Sparks berhasil menyapu bersih dengan kemenangan, mengantongi 5 poin dan kini menduduki peringkat ketiga klasemen. Keberhasilan ini tidak lepas dari komposisi pemain yang lebih kuat, termasuk hadirnya Bukilic yang memperkuat lini serang. Megawati, pemain andalan asal Indonesia, mengakui bahwa Bukilic memberi variasi dalam strategi serangan Red Sparks. Kami punya banyak penyerang sehingga lawan sulit membaca permainan kami. Ini membuat tim lebih kuat, ungkap Megawati. Sejauh ini, duet Megawati dan Bukilic telah menghasilkan 78 poin untuk Red Sparks. Megawati kini berada di peringkat keempat top skor Liga Voli Korea dengan 42 poin, sementara Bukilic di posisi ke-7 dengan 36 poin. Pada pertandingan berikutnya, Rabu, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akan berhadapan dengan IBK Altos. Kemudian, jadwal Liga Voli Korea hari ini, Selasa, 29 Oktober 2024, menyuguhkan laga Pink Speeders versus iPeppers. Tuan rumah pada laga ini adalah Pink Speeders. Venue bentrokan Pink Speeders versus iPeppers akan tersaji di Samsan World Gymnasium sore ini, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedua tim diprediksi akan habis-habisan untuk saling mengalahkan. Kemenangan menjadi syarat mutlak demi memperbaiki posisi kedua tim di papan klasemen. Jika Pink Speeders menang 3-0 atau 3-1, Kim Yeon-kong dan kolega akan semakin nyaman berada di puncak klasemen. Ya, saat ini Pink Speeders menempati puncak klasemen dengan raihan 6 poin. Dalam 2 pertandingan yang telah mereka lakoni, Pink Speeders mampu menyapu bersih kemenangan. Ambisi untuk menang juga pastinya diusung iPeppers. Apalagi, performa iPeppers sedang menjadi sorotan. iPeppers yang musim lalu berstatus tim paling lemah kini bertransformasi menjadi pembuat kejutan. Bahkan, iPeppers saat ini berada di posisi 4 klasemen dengan 4 poin. Hal itu jelas menjadi ancaman Red Sparks selaku tim Megawati Hangestri. Apabila iPeppers mampu menang 3-0 atau 3-1 atas Pink Speeders, maka otomatis menggeser posisi Red Sparks. Adapun saat ini, Red Sparks berada di peringkat 3 klasemen dengan 5 poin. Kemudian, Megawati Hangestri ungkap kekesalannya usai laga Red Sparks kontra iPeppers. Atlet voli asal Jember,
Megawati Hangestri Pertiwi, yang kerap disapa Megatron, kembali menjadi sorotan di musim keduanya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di kompetisi Korea Selatan. Di tahun keduanya ini, Megawati tampil dalam 2 turnamen besar, yakni KOFO Cup 2024 dan V-League 2024 hingga 2025, namun performanya belum konsisten. Dalam turnamen KOFO Cup 2024 yang diadakan pada Agustus lalu, Red Sparks yang dipimpin oleh pelatih Ko Hye-jin berhasil menembus semifinal. Megawati tampil cukup baik sebagai andalan dalam menyerang, tetapi kontribusinya belum cukup untuk membawa timnya menjadi juara. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Kepulauan Mariana Utara U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025, Garuda Asia menang 10-0. Tim nasional, Timnas, Indonesia U17 menang telak atas Kepulauan Mariana Utara U17 di laga kedua grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025, Jumat, 25 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bermain di Abdullah Al Khalifa Stadium, Mishref, Kuwait, skuad Garuda Asia tepatnya menang dengan skor 10-0. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto sejatinya melakukan rotasi pemain. Sebab ia sadar lawannya tidaklah mudah. Terbukti dengan mencoba susunan pemain berbeda, Timnas Indonesia U17 berhasil unggul jauh 7-0 atas Kepulauan Mariana Utara U17 di babak pertama. Lalu di babak kedua Timnas Indonesia U17 hanya bisa menambah 3 gol saja. Skor 10-0 itu lantas menjadi hasil akhir di laga tersebut. Laga baru berjalan 1 menit, Timnas Indonesia U17 langsung unggul berkat gol Zahabi Gholi. Lalu Gholi kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-9. Setidaknya ada 3 pemain sukses mencetak brace alias 2 gol. Pemain yang dimaksud adalah Zahabi Gholi, 1, 9, Aldianya, 15, 24, dan Gelgel, 23, 42. Sementara itu 1 gol sisanya dicetak oleh Evandra Florasta, 21. Meski tampil mengagumkan di babak pertama, terlihat ada penurunan tempo terjadi di akhir babak pertama. Sejumlah peluang emas pun terbuang begitu saja, sehingga Garuda Asia harus puas hanya memilih 7 gol dari banyaknya kesempatan. Keunggulan 7-0 itu bertahan sampai babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua pasukan Nova Arianto tampak kesulitan menambah gol. Penyebabnya dari penurunan tempo hingga tim Kepulauan Mariana Utara yang mulai berani menyerang ternyata mempengaruhi dengan daya serang Garuda Asia. Pergantian pemain juga memegang peranan penting atas melempemnya permainan Timnas Indonesia U17 di babak kedua. Sebab pemain yang di babak pertama banyak membantu lini serang, seperti Gelgel ditarik di aula babak kedua. Beruntung pada menit 69, Ida Bagus sukses memecah kebuntuan berkat golnya. Ida Bagus sendiri baru masuk ke babak kedua. Setelahnya barulah Timnas Indonesia U17 kembali mencetak gol. Daniel Alfredo mencatatkan namanya di papan skor pada menit 88. Kemudian Fadli Alberto menambah 1 gol dan melengkap kemenangan Timnas Indonesia U17 dengan skor 10 atas Mariana Utara. Sementara itu, media Arab kaget, bisa-bisanya Timnas Indonesia yang dulu cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2024 menggemparkan penggemar sepak bola negara Arab. Padahal, Timnas Indonesia menurut negara-negara Arab, dahulu hanya dianggap sebagai tim pelengkap ketika berlaga di kompetisi Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mengawali kualifikasi Piala Asia U17 berbekal tren positif usai tumbangkan tuan rumah Kuwait dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia U17 atas Kuwait disumbangkan oleh pemain keturunan Australia yakni Matthew Baker pada menit ke-8. Setelah berhasil unggul cepat, Timnas Indonesia tetap tak mengendurkan serangannya. Namun sayang, Matthew Baker gagal mengonversinya menjadi gol. Di babak kedua, Timnas Indonesia maupun Kuwait cenderung bermain hati-hati. Barulah jelang laga berakhir, tim tuan rumah berani lebih menekan. Akan tetapi, solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia U17 yang dikawal oleh Matthew Baker dan Daniel Alfredo mampu mementahkan serangan Kuwait. Hingga akhir laga, Timnas Indonesia U17 berhasil menjaga keunggulan mereka atas Kuwait sekaligus mengeklaim 3 poin dari tuan rumah. Meski sukses ambil poin penuh, namun Timnas Indonesia U17 hanya menempati urutan kedua grup G karena di saat bersamaan, Australia menang 19-0 atas Mariana Utara. Kemenangan Timnas Indonesia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 membuat penggemar sepak bola negara Arab merasa terkejut. Belum selesai polemik antara Timnas Indonesia Senior dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026, kali ini skuad Garuda Muda kembali merepotkan negara Timur Tengah.
Salah satu media Arab yakni Al Jarida memuji keterampilan yang dimiliki oleh para pemain timnas Indonesia U17 saat menumbangkan Kuwait. Menurut media tersebut, timnas Indonesia sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata oleh tim Timur Tengah lantaran perkembangannya yang cukup pesat. Bukan cuma saat melawan Bahrain dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 saja, namun tim muda mereka juga merepotkan negara Timur Tengah. Timnas Indonesia terkenal dengan kecepatannya dalam mengolah bola dan kebugaran fisiknya yang tinggi, ditulis Al Jarida. Secara khusus, media yang berbasis di Kuwait tersebut memuji dua pemain timnas Indonesia U17 yang sekarang berkarir di luar negeri. Mereka juga dibekali dua pemain profesional di Liga Australia dan Amerika, yakni bek Matthew Baker dan striker Lucas Lee, jelanjutnya.